Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Walaupun kita ibadah masih secara online, namun tidak mengurangi semangat dan rasa bertemu Tuhan. Oleh karena itu kita juga mengucap syukur kalau selama ini keluarga besar kita, bahkan kita sendiri diberikan kemurahan Tuhan. Sungguh-sungguh kita syukuri dan mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum ibadah dimulai, kita akan satukan dulu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan melimpahkan berkat bagi kami, keselamatan bahkan kekuatan yang datang dari Tuhan, senantiasa menyertai kami. Sungguh itu semua karena kemurahan-Mu, sungguh itu semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami juga bersyukur, biarlah ke depannya di gereja kami pun akan melakukan ibadah onsite. Biarlah Tuhan tolong. Kami yakin dan percaya seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah, baik worship leader, singer maupun para pemusik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Bapa. Oleh karena itu pada saat ini kami akan memulai ibadah ini dengan penuh sukacita, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk memuji-muji Allah
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita kembali beribadah secara online. Dan sudah lebih 1,5 tahun lebih kita beribadah secara online. Dan biarlah sekalipun secara online, semangat kita untuk beribadah tetap bernyala-nyala. Karena firman Tuhan berkata, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup kita sekarang dan hidup kita yang akan datang. Jadi jangan kita kendor dalam beribadah. Dan marilah kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas di luar rumah supaya pandemi ini segera berlalu. Dan jangan takut kalau mau divaksin. Paling hanya seperti digigit semut. Dan setelah itu kita mendapatkan kekebalan yang lebih. Sehingga kita bisa beribadah secara tatap muka. Sebagaimana yang dirindukan juga oleh Bapak Gembala kita. Baik, marilah mengawali pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa anugerahi kami roh hikmat dan wahyu, supaya di dalam keterbatasan kami dapat memahami firman-Mu yang tidak terbatas itu. Pakailah hamba-Mu yang sungguh tidak berarti, supaya layak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Baik, khotbah saya pada kesempatan ini, saya beri judul atau bertemakan, peganglah yang pasti saja. Pegang yang pasti saja. Banyak orang berkata hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Dan saya setuju dengan pendapat tersebut. Karena memang begitu adanya. Hidup penuh dengan ketidakpastian. Ada seorang yang saya kenal, yang dulunya atau yang sebelumnya dia termasuk orang kaya. Karena dia punya mobil ada 4. Salah satunya itu Alphard yang baru keluar dari showroom. Dia punya rumah yang besar dan mewah. Tapi suatu ketika, orang ini ditipu oleh teman bisnisnya. Uang miliaran dibawa kabur. Dan terpaksa untuk menghindari penjara. Mobilnya dia jual. Rumahnya dia jual. Semua yang berharga dia jual untuk menutupi uang yang hilang itu. Dan sekarang dia hidup dalam kesederhanaan yang sangat. Siapa yang sangka orang yang tadinya pergi pakai Alphard, sekarang pakai sepeda motor. Siapa sangka orang yang tadinya punya rumah yang megah, sekarang dia tinggal di rumah kontrakan. Inilah kehidupan. Inilah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Kalau kita lihat berita, seorang pejabat, bahkan setingkat menteri, ketika kena OTT, apa yang terjadi? Keluar dari gedung KPK, sudah pakai rompi oranye, dan tangan terborgol. Siapa sangka seorang menteri bisa diborgol? Jangankan menteri, presiden sekalipun. Saya membaca peristiwa yang terjadi di Afghanistan. Sebelum 15 Agustus, seorang yang bernama Ashraf Ghani begitu berkuasa karena dia adalah presiden Afghanistan. Tapi apa yang terjadi setelah 15 Agustus? Ketika Taliban menguasai ibu kota Kabul. Dari seorang presiden yang berkuasa,
dia menjadi seorang pelarian. Dia lari ke negara tetangganya untuk menyelamatkan dirinya. Siapa sangka seorang yang penuh kuasa menjadi seorang pelarian. Ada lagi seorang teman saya. 3-4 bulan sebelumnya, saya masih ketemu dia. Masih pakai sepeda motor. Dia berangkat kerja dengan membonceng istrinya. Dia masih dada-dada saya. Masih penuh dengan semangat. Tapi kemudian saya dengar dia sakit. Dan karena tinggalnya di seputar Bintaro, artinya dekat tempat saya datang ke tempatnya dia. Dan orang yang tadinya begitu semangat, jangankan untuk naik motor, untuk berjalan saja tidak mampu. Jangankan untuk berjalan, untuk duduk saja tidak mampu. Dia sampai katakan sama saya, "Pak, maafkan saya tidak bisa duduk untuk temanin Bapak." Tadinya hanya 2-3 bulan yang lalu, dia masih seorang yang bersemangat. Usianya jauh lebih muda dari saya. Tapi sekarang, dia hanya terkapar lemah. Siapa sangka, inilah kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Orang yang miskin bisa jadi kaya dalam waktu yang singkat. Begitu juga orang kaya bisa jadi miskin. Orang yang sehat bisa tiba-tiba sakit parah. Orang yang cakep dan ganteng bisa tiba-tiba jadi jelek. Jangan berpikir cakep dan ganteng itu abadi. Di dunia ini segala sesuatu serba mungkin. Dalam kehidupan ini tidak ada yang pasti. Itulah sebabnya ada seorang teman saya yang katakan kepada saya begini, "Pak, makanya Pak, kita harus pegang yang pasti-pasti saja." Saya tanya sama dia, "Yang pasti itu apa, bro?" "Oh, yang pasti itu adalah uang yang banyak yang ada di tangan kita. Bukan di tangan teman, bukan di tangan bos, apalagi di tangan istri. Karena kalau di tangan teman belum tentu bisa kita dapat kembali. Di tangan bos untuk keluar, kita harus kerja keras, harus capai target dulu, baru bisa keluar. Di tangan istri, wah kadang-kadang uang yang masuk itu keluarnya begitu sulit. Lebih sulit dari unta melewati lubang jarum. Jadi dia pikir uang yang ada di tangan yang banyak itu adalah suatu kepastian. Atau ada yang berpikir rumah yang mewah, yang megah, rumah pribadi bukan rumah kontrakan. Karena kalau rumah pribadi siapa yang bisa mengusir kita? Kalau rumah kontrakan terlambat bayar engkau ditendang. Atau ada yang pikir, "Pak, kalau jadi bos maka kita punya kepastian. Karena kalau jadi bos, saya yang mengatur orang. Kalau jadi anak buah, saya yang diatur-atur. Bisa-bisa saya juga ditendang." Ada orang yang berpikir begitu. Orang yang berpikir banyak uang di tangan, orang yang berpikir punya kedudukan yang tinggi, orang yang berpikir punya harta benda yang banyak, memberikan kepastian. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kurang banyak baca. Kurang banyak membaca, kurang banyak bergaul. Dan yang gampang ditipu oleh iblis. Seolah-olah di dunia ini bisa memberikan kita kepastian. Karena coba kita baca. Kalau kita baca berita, seorang konglomerat. Konglomerat itu kan orang yang banyak duitnya. Ya. Seorang konglomerat bisa jatuh miskin. Seorang konglomerat bisa berakhir di penjara. Bahkan seorang konglomerat bisa bunuh diri. Baca. Punya rumah yang megah. Nah, saya pernah baca. Ada banyak orang yang stres. Ketika rumah yang megah, rumah yang mewah, dalam hitungan detik rata dengan tanah. Karena gempa. Itu terjadi di Poso. Terjadi di waktu gempa yang ada di Jogja. Di NTB. Nah, kedudukan yang tinggi,
Oh, sudah saya katakan tadi. Jabatan yang tinggi bisa jatuh. Di dunia ini tidak ada yang pasti, bahkan hidup kita pun bukanlah sebuah kepastian. Karena ketika kematian itu datang, maka habislah engkau dan tidak ada lagi apa-apa. Pertanyaannya, apakah ada hal-hal yang pasti di dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini? Kalau ada, apa yang pasti itu? Supaya saya bisa memilikinya. Nah, mari kita baca. Apa kata firman Tuhan? Kita buka Alkitab dari kitab Injil Matius. Matius pasalnya yang ke-24 ayat 35. Satu ayat saja saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak berlalu. Ini adalah khotbah dari Tuhan Yesus. Bahkan kata-kata ini merupakan puncak dari khotbah Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Kalau kita lihat di sini, Matius 24 oleh LAI diberi judul khotbah tentang akhir zaman. Yesus memulai khotbahnya di dalam ayat yang pertama dan kedua. Yesus katakan, Bait Allah yang pada saat itu merupakan bangunan yang begitu dikagumi oleh bangsa Israel. Bangunan yang begitu megah. Yesus katakan akan runtuh. Dan kemudian hal itu terjadi pada tahun 70 atau 37 tahun kemudian dari perkataan Yesus. Tentara Romawi datang menyerbu Yerusalem yang dipimpin oleh Jenderal Titus. Bangunan yang megah itu, bangunan yang dikagumi itu, bangunan yang dibangun bertahun-tahun, runtuh, rata dengan tanah. Hanya tinggal tembok ratapan. Kemudian, di dalam ayat yang ketiga sampai 14, dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman, Yesus katakan, akan ada penderitaan. Penderitaan yang hebat, akan muncul Mesias-Mesias yang akan menyesatkan. Akan terjadi peperangan, akan terjadi kelaparan, akan terjadi gempa bumi. Dan orang-orang percaya akan disiksa. Sekarang ini, kita nggak usah kaget kalau orang percaya disiksa di mana-mana. Karena memang Yesus sudah katakan. Bahkan akan terjadi kemurtatan. Sekarang ini, banyak orang yang bangga ketika menjadi mualaf. Gak usah kaget. Yesus sudah katakan. Muncul nabi-nabi palsu. Tetapi walaupun demikian, Injil tetap harus diberitakan. Gereja tetap memberitakan Injil. Kemudian ayat ke-15 dari khotbah Tuhan Yesus, dia katakan, akan muncul pembinasa kejam, yaitu antikris, yang suatu saat akan menguasai dunia. Dan puncak dari periode akhir zaman adalah datangnya Tuhan Yesus Kristus dengan segala kemuliaan dan kebesarannya. Dan bagian yang terakhir, Tuhan bilang, makanya berjaga-jaga, jangan lengah, berjaga-jaga. Karena apa yang Tuhan Yesus katakan itu pasti terjadi. Apa yang Tuhan Yesus katakan itu pasti terjadi. Seperti yang kita bacakan tadi. Langit dan bumi akan berlalu. Suatu saat, segala alam semesta ini akan hancur. Akan berlalu. Artinya akan musnah. Tetapi, Tuhan Yesus bilang, perkataanku, firman-Nya Tuhan Yesus
tidak akan berlalu. Artinya firman-Nya Tuhan Yesus tidak akan berlalu seiring dan berlalunya bumi. Tapi dia tetap menjadi pegangan untuk mereka yang percaya. Nah, kadang-kadang kita masih suka memegang hal yang tidak pasti. Kita masih suka mengejar hal-hal yang tidak pasti. Kita menghabiskan banyak waktu kita untuk hal-hal yang tidak pasti. Kita memeras keringat kita untuk hal-hal yang tidak pasti. Sudahkah kita memeras keringat, banting tulang untuk hal yang pasti, yaitu firman Tuhan? Jadi pertanyaan yang pertama tadi, apakah di dunia ini ada hal yang pasti? Ada. Ada hal yang pasti. Pertanyaan kedua, apa itu yang pasti? Yang pasti itu adalah firman Tuhan. Yang pasti itu adalah firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan Yesus. Tapi saya ingin ingatkan pada kita, karena ini menjelang akhir zaman, akan banyak muncul penyesat-penyesat. Akan banyak muncul ajaran-ajaran yang tidak benar, yang ingin membelokkan kebenaran firman Tuhan, yang ngaku-ngaku firman Tuhan. Saudara, ujilah setiap ajaran itu. Kalau ada yang bilang ini firman Tuhan, ini dari Tuhan sendiri, ini turun dari langit, uji. Uji, apa iya? Jangan kita takut. Kita beli emas saja kita harus uji. Apalagi pegang firman Tuhan yang menjamin hidup bukan saja untuk sekarang ini, tapi juga untuk masa yang akan datang. Jadi kita harus uji. Jangan kita hanya melihat sampulnya, firman Tuhan. Jangan, lihat isinya. Sungguh firman Tuhan enggak? Kalau sungguh firman Tuhan, pasti dia mengajarkan kebaikan. Karena Allah itu sumber kebaikan. Pasti dia mengajarkan kasih. Karena Allah itu kasih. Dia pasti mengajarkan kebenaran dan kekudusan. Karena dia itu Allah yang benar dan Allah yang kudus. Kalau firman itu mengajarkan kekerasan, mengajarkan pelecehan, mengajarkan pembunuhan, mengajarkan yang kuat itu akan menang, pertanyakan, dari Tuhan atau bukan? Dari Tuhan atau dari manusia? Bagi saya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini adalah satu-satunya firman Tuhan. Di kolong langit ini yang sungguh bisa dipercaya. Satu-satunya firman Tuhan di kolong langit ini yang sungguh bisa dipercaya. Yang tidak ada salahnya. Karena ini diilhami oleh Roh Kudus. Ditulis oleh orang-orang pilihan Tuhan. Ada 40 penulis yang dipilih Tuhan. Ada rasul, ada imam, ada raja, ada para nabi dalam rentang waktu 1500 tahun. Yang menuntun orang untuk hidup dalam kebenaran dan kesucian. Bukan hanya di dunia ini, tapi menuntun orang untuk sampai kepada kekekalan. Inilah firman yang benar. Kalau yang lain, saya nggak tahu. Ujilah sendiri. Ujilah sendiri. Kalau ada orang Kristen yang mengaku dia sungguh baca Alkitab, sehingga dia menjadi seorang pelayan Tuhan, tapi hidupnya penuh dengan ketidakbenaran. Hidupnya penuh dengan perzinahan. Hidupnya penuh dengan kemunafikan. Hidupnya penuh dengan penipuan. Yang salah bukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Yang salah itu orang itu. Karena ada banyak orang membaca firman Tuhan
dengan motivasi yang tidak benar. Ada banyak orang membaca firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang membaca firman Tuhan untuk pamer, saya sudah baca firman Tuhan. Ada banyak orang membaca firman Tuhan untuk mencari mana yang salah. Mana yang salah dalam firman Tuhan. Dan saya yakin dia akan menemukan apa yang dicari. Tetapi dia tidak menemukan rema Allah yang ada di dalam firman-Nya ini. Jadi 2 pertanyaan sudah kita jawab. Yang pasti dalam dunia ini ada, yaitu firman Tuhan. Nah, sekarang bagaimana firman Tuhan ini bisa kita miliki, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, lakukan 3M. Lakukan 3M. Yaitu membaca, merenungkan, dan memahami firman ini di dalam terang Roh Kudus. Bukan sekedar punya dan kemudian disimpan, ditaruh di rak. Tapi merenungkan, membaca, merenungkan, dan memahami di dalam terang firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah sampai ke taraf ini, maka kita akan melangkah ke langkah berikutnya, yaitu kita harus imani. Kita harus imani ini firman Tuhan. Apa yang tertulis di sini kita harus imani sebagai firman dari Allah. Banyak orang pembaca firman, tapi tidak pernah imani. Karena dia punya tujuan-tujuan tertentu. Banyak pembaca firman, tapi mempunyai tujuan tertentu, punya maksud tertentu. Dan dia tidak akan menemukan apa yang menjadi rema. Karena firman Tuhan ini ditulis oleh manusia. Manusia yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi sifat manusianya ada. Dicetak oleh LAI. Firman Tuhan ini tidak dicetak di surga, Bapak Ibu Saudara. Dicetak oleh LAI. Jadi setelah kita membaca, kita merenungkan, kita menggali di dalam terang Roh Kudus, kita imani apa yang firman Tuhan itu katakan. Orang Kristen pun banyak yang tidak mengimani firman Tuhan. Karena dia menggunakan kepintarannya dia untuk bisa memahami firman Tuhan. Ada seorang teman saya yang katakan, Ron, mungkin nggak Musa memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir untuk datang ke tanah Kanaan pada masa itu? Secara logika nggak mungkin, karena begini. Wah, pakai argumentasi segala. Mungkin nggak? Dan banyak orang yang mempertanyakan ini itu karena ini dipakai. Saudara, kita membaca firman Tuhan pakai akal, tapi di bawah terang Roh Kudus. Ada orang yang katakan, kalau kita mau memahami firman Tuhan, jangan pakai akal. Itu juga salah. Masa kita baca, akalnya kita taruh dulu. Kita baca, supaya kita menemukan apa yang Tuhan mau. Ya aneh. Tuhan memberikan kita akal untuk memahami setiap kebenaran. Tapi setiap akal kita ditundukkan di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, setelah kita imani, maka secara otomatis akan terimplementasi di dalam hidup kita. Secara otomatis. Kita nggak perlu pura-pura jadi suci. Nggak perlu pura-pura jadi kudus. Nggak perlu pura-pura jadi baik. Enggak. Tapi sudah secara otomatis. Karena kita imani ini kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan bekerja di dalam kita. Sehingga kita mulai hidup seturut dengan kemauan firman Tuhan.
Kita jadi baik bukan dengan pura-pura baik. Kita jadi kudus bukan karena pura-pura kudus. Kalau pura-pura kudus, kita hanya kudus di depan orang yang kita kenal. Orang yang tahu kita jemaat gereja. Tapi di belakang, kita mungkin melakukan hal yang lebih jahat lagi. Tapi kalau kita sudah mulai dengan benar, membaca, merenungkan firman Tuhan, memahami dengan kebenaran, mengimani, ketika itulah akan menjadi rema dalam hidup kita, sehingga terimplementasi. Sehingga Tuhan katakan, engkau akan menjadi garam dan terang dunia. Secara otomatis, kita menjadi garam dan terang dunia. Karena ini firman Tuhan. Saudara pernah nonton film? Yang ada filmnya, ada proyektornya, ada lampu sorotnya, tapi nggak ada gambarnya. Banyak kali kehidupan orang Kristen seperti ini. Baca Alkitab, melakukan segala sesuatu, tapi nggak bisa dilihat orang. Nggak bisa dilihat orang. Marilah kita tunjukkan apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita renungkan, apa yang sudah kita imani dengan implementasi yang benar. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi sekarang, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, apa yang mau kita pegang? Apakah kita pegang juga hal-hal yang tidak pasti? Maka saya pastikan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, engkau pasti berlalu seperti dunia ini yang juga akan berlalu. Artinya engkau akan binasa. Tapi jika engkau pegang firman Tuhan yang benar ini dengan kesungguhannya, maka saya yakin engkau telah memegang sesuatu yang pasti, dan yang pasti itu bersifat kekal. Karena di dalam firman Tuhan ini, kita mengenal siapa juru selamat yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang merupakan satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain untuk hidup selain melalui Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan ini juga, kita menemukan janji-janji Tuhan yang menyegarkan jiwa kita ketika jiwa kita letih lesu, yang menguatkan kaki kita ketika kaki kita merasa capek, merasa lemah untuk melangkah dalam kehidupan ini, yang memberikan kita terang di dalam kita melangkah, sehingga kita tidak tersesat berjalan ke arah yang salah. Jadi peganglah kebenaran firman Tuhan ini, firman yang kekal. Jika engkau pegang ini, firman Tuhan ini engkau pegang, maka engkau sudah memegang sesuatu yang pasti di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman. Kami tahu dunia menawarkan banyak hal yang luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata, semua yang ditawarkan dunia ini akan berlalu, akan lenyap, akan binasa. Yang tidak berlalu hanyalah firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau memampukan kami orang-orang percaya untuk di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti ini, kami memegang suatu kepastian, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami pegang dan kami tidak akan lepaskan. Karena kami tahu janji firman-Mu ini adalah kekal. Ya dan amin. Yang akan menuntun hidup kami di saat kami hidup sekarang ini sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Teruslah berbicara ke dalam hati umat-Mu, supaya kami terus punya suatu kerinduan untuk terus berpaut kepada kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau binasa. Kami tidak mau berlalu seperti dunia yang akan berlalu. Tapi ketika dunia berlalu, kami ingin berjumpa dengan Engkau. Itulah kerinduan kami, Bapa.
Itulah harapan kami. Kemuliaan bagi Engkau, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, doa malam pada hari Jumat, tanggal 24 September, jam 19 atau jam 7 malam, melalui Zoom meeting. Kemudian dana Natal yang terkumpul dapat dilihat pada link Warta Jemaat. Dan berikutnya, minggu depan tanggal 3 Oktober, ibadah disertai perjamuan kudus yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa bagi jemaat dengan segala pergumulannya. Dan kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah pada saat ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah ini, Tuhan. Dan biarlah ibadah ini bukan suatu rutinitas, tapi kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Engkau, yang menyegarkan jiwa kami, yang menguatkan kami, yang memberikan kami kepastian, supaya kami terus mengiringi Engkau. Sekalipun kami ada di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti, terutama oleh pandemi ini, Tuhan. Ada begitu banyak saudara-saudara kami yang terpapar. Bahkan ada yang meninggal, Tuhan. Biarlah apapun yang kami hadapi, dampak dari pandemi ini, yang mungkin ada dari umat-Mu yang kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bapak, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang mungkin ada di antara umat-Mu yang hari-hari begini kehilangan mata pencarian, kehilangan pekerjaan. Oh Tuhan, Engkau menolong mereka, memberikan jalan keluar. Karena kami percaya Engkau Allah kami yang mampu untuk menolong setiap persoalan umat-Mu. Engkau akan memberikan umat-Mu jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Engkau memberkati usaha umat-Mu di dalam segala yang mereka kerjakan, supaya mereka tetap melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bapak, kami berdoa untuk jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit. Apapun sakit mereka, Tuhan, kelemahan tubuh, apapun yang mereka rasakan, biarlah Tuhan menjadi penghibur bagi mereka. Tuhan menjadi penyembuh bagi mereka. Tuhan angkat sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan pulihkan umat-Mu. Dan biarlah umat-Mu ini boleh bersukacita memuji, memuliakan Engkau. Karena kami tahu sumber kesembuhan kami, sumber kekuatan kami, sumber berkat kami adalah daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Akhirnya kami akan kembali ke dalam kegiatan kami sehari-hari, ke dalam aktivitas kami sehari-hari. Dan biarlah kami kembali dengan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah mengasihi dan memberkati engkau. Allah menyindari engkau dengan wajahnya. Allah memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, kasih Tuhan selalu menyertai engkau. Engkau akan dikuatkan, dan apapun yang engkau buat akan Tuhan buatkan berhasil. Oleh karena engkau anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Jadilah engkau suratan terbuka yang dibaca orang senantiasa, sehingga sikap hidupmu, perkataan, perbuatanmu senantiasa memuliakan Bapa yang di surga. Dan bawalah damai daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus turun atas engkau sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita katakan, amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pastor. Selamat ulang tahun Bapak Samuel
kasih Gembala kami. Sehat selalu, semakin diberikan hikmat dari Tuhan untuk membimbing kami para jemaat GBI Kasih Kristus. Panjang umur, banyak rezeki, sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Panjang umur, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pak Gembala, Pendeta Samuel Si. Tuhan Yesus memberkati. Salam Pasang, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Gembala. Biar Tuhan Yesus yang memberkati dalam pelayanan dan juga untuk seluruh keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pasang, panjang umur, sehat selalu, God bless you. Keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala Samuel Si. Semoga panjang umur, sehat selalu. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun ke-63 Bapak Pendeta Samuel Si. Semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Pak Samuel. Semoga memberkati Pak Samuel sekeluarga. Panjang umur, sehat-sehat, bahagia, dan sukses selalu Pak. Selalu bekerja.